Di balik gemerlap sejarah kerajaan dan kota-kota besar Jawa, terdapat jejak sunyi para ulama yang memilih berjalan tanpa sorak, namun meninggalkan pengaruh yang panjang bagi peradaban Islam di Indonesia. Salah satunya adalah Mbah Hasan Tuko. Menurut tradisi lisan masyarakat setempat dan catatan kultural wilayah Godean Sleman, Mbah Hasan Tuko dikenal sebagai seorang bangsawan Mataram, seorang pangeran yang memilih meninggalkan kehidupan istana dan menempuh jalan spiritual untuk menyebarkan Islam. Ia menetap di wilayah Godean Sleman dan dikenal sebagai tokoh penyebar Islam di daerah tersebut. Beliau tidak berdakwah dengan kekuasaan, tetapi dengan keteladanan, melalui pengajaran, laku hidup sederhana, dan kedekatan dengan masyarakat. Hingga hari ini, makam beliau masih diziarahi oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap peran dakwahnya. Salah satu situs yang dikenal terkait dengan jalur spiritual ini adalah kawasan pesantren Darussalam Timur, Watu Congol, yang oleh masyarakat dipandang sebagai bagian dari jaringan sejarah dakwah Islam di Jawa. Ziarah ke makam beliau bukan sekedar tradisi, tetapi juga menjadi bentuk ingatan kolektif bahwa Islam di Jawa berkembang melalui jalur damai, budaya, dan akhlak. Berpindah ke pesisir utara Jawa, kita menemukan tokoh lain yang perannya sangat penting dalam jaringan keilmuan Islam Nusantara, yaitu Kiai Haji Soleh Darat. Kiai Haji Soleh Darat adalah seorang ulama besar di Semarang pada akhir abad ke-19. Ia dikenal luas sebagai guru para ulama besar Indonesia. Dari majelis ilmunya di Semarang, lahir murid-murid yang kelak menjadi tokoh sentral bangsa. Di antaranya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Fakta ini menunjukkan bahwa sejak awal, jaringan keilmuan ulama di Jawa, termasuk Yogyakarta dan Semarang, tidak terpisah oleh sekat organisasi, aliran atau wilayah, melainkan terhubung oleh sanad ilmu, adab, dan keikhlasan belajar. Kiai Haji Soleh Darat dikenal sebagai ulama yang menjembatani ilmu agama klasik dengan kebutuhan masyarakat modern pada zamannya. Ia mengajarkan tafsir, fikih, dan akhlak dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat Jawa, sehingga Islam dapat dipelajari tidak hanya oleh kalangan santri, tetapi juga rakyat biasa. Dari Mbah Hasan Tuko yang menyebarkan Islam dengan laku hidup sunyi di pedesaan, hingga Kiai Haji Soleh Darat yang membangun jaringan keilmuan di kota pelabuhan Semarang, kita melihat satu pola yang sama, bahwa Islam di Nusantara tumbuh bukan melalui paksaan, tetapi melalui teladan, ilmu, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan dari jaringan para ulama inilah kemudian lahir organisasi besar, pesantren besar, dan gerakan sosial besar yang hingga hari ini masih memberi manfaat bagi bangsa Indonesia. Jejak mereka mungkin tidak selalu tertulis dalam buku sejarah resmi, namun hidup dalam ingatan masyarakat, dalam tradisi ziarah, dalam sanad keilmuan, dan dalam lembaga-lembaga yang terus berjalan. Dan dari mereka, kita belajar bahwa perubahan besar sering lahir dari orang-orang yang memilih berjalan dalam sunyi.